Ketika kita semuanya mengerjakan masalah seakan-akan ini adalah kepentingan ini untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengerjakannya rodo aras-arasen. Berbeda dengan kalau kita kerja, kalau kita makan, kalau kita minum, makanannya cocok, minumannya cocok, sergap kita makan. Kenapa? Makan dan minum untuk kita. Gitu ya. Tetapi kalau kita sholat kadang-kadang kenapa muncul aras-arasen? Karena seakan-akan sholat itu adalah hanya untuk sepihak untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal keuntungan yang Allah berikan ketika kita menjalankan sholat satu adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang dicipta, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala halu'a. Apa halu'a itu? Sambatan. Gitu ya. Keluh kesah. Dikai hujan, udan maneh. Begitu musim kemarau, panas. Kan begitu ya? Begitu ada corona, sambat. Enggak ada corona? Ya tetap sambat. Ya begitu ya. Duitnya oke? Sambat. Gak duit? Sambat. Yes, begitulah manusia. Begitu ya. Begitu lapar, sambat. Begitu habis makan kekenyangan, sambat lagi. Itu memang desainnya manusia begitu. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, idza massahu syarru jazua. Apabila Allah mengujinya berupa apa? Asyarru. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ide kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan kita. Perencanaan bahwa saya nanti jualan seperti ini, nanti 1 bulan akan dapatkan hasil sekian. Ternyata gagal. Asyarru massahu. Kejahatan atau sesuatu yang di luar dari perencanaan kita, kegagalan menimpa kita. Jazua, mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila al khairu, kebaikan, ada mufassir memberikan keterangan di sini adalah uangnya banyak. Manu'a, apabila ada orang yang diuji oleh Allah al khairu, kebaikan, duitnya akeh, sehat, anake kabeh sehat, mobilnya siap. Kira-kira kalau malam Ahad seperti ini, malam Minggu, perginya ke plaza atau ke masjid untuk mendengarkan pengajian. Kemana kira-kira? Manu'a. Yang dimaksudkan hanya kita saja ini ya. Manu'a. Ada saja kata-kata mana artinya adalah mencegah. Tercegah kita. Kalau hari Ahad pagi ada ceramah misalkan, ada majelis taklim. Kebetulan waktunya, waduh, ada mobilnya, ada uangnya, semuanya kondisinya sehat. Gak mungkin akan datang ke majelis taklim. Datangnya kemana? Mungkin ke mall, mungkin ke luar kota. Begitu ada saja. Mana tercegah. Oleh karena itulah illal musallin, kata Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang al-musallin. Al-musallin itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Orang-orang yang menegakkan sholat ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, diberikan oleh Allah ujian kenikmatan yang luar biasa, tetap saja beribadah, taatnya kepada Allah luar biasa. Itulah fungsi salah satu daripada sholat. Sehingga fungsi daripada sholat itu adalah sebagai balance dalam kehidupan kita. Seakan-akan begitu ya, antara punya hutang 1 miliar dengan punya uang simpanan 1 miliar, dari sisi raut wajahnya sama. Tapi kalau kita kan enggak ya. Kalau enggak duit-duit nang masjid, kelihatan tampak wajahnya merengut gitu ya. Wajahnya kelihatan, wah ini gak duit-duit iki nang masjid kan gitu ya. Tetapi begitu punya uang, perencanaannya bukan ke masjid, tetapi ke tempat yang lain.
Ya itulah makanya Allah jelaskan di sini, orang-orang yang sholatnya benar, dia tidak akan begitu. Antara diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaannya, dengan diuji oleh Allah sesuatu yang nikmat-nikmat yang banyak, tetap menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sehingga dalam kehidupan kita, apalagi dalam posisi musibah corona seperti ini, gitu ya. Kalau kita semuanya dalam posisi sehat, gitu ya, dalam posisi walaupun harus memutar sana atau mungkin yang dari tempat jauh harus jauh untuk ke masjid, tetap datang kita ke masjid walaupun ada ujian berbagai macam ujian, tetap konsis dalam rangka kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya. Manfaat ketika kita menjalankan sholat, kita senantiasa mampu untuk menjadikan pribadi kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mengerti tentang tujuan kehidupan kita, bukan untuk kita mencapai kebahagiaan dunia saja, tetapi ada di akhirat kelak nanti. Ini yang pertama. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang yang menjalankan sholat itu betul-betul mampu dalam kehidupan itu tampak raut wajahnya senantiasa bahagia, karena mampu dia melihat tentang kehidupan dunia ini hanyalah merupakan ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana Allah nyatakan yang ada di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang mendesain ada hidup, ada mati. Jadi kita semuanya hidup mati semuanya adalah kehendak Allah. Termasuk kita laki-laki yang menghendaki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ditakdirkan menjadi perempuan, kehendaknya ibu-ibu, bukan. Sehingga kalau kita saat sekarang ini hidup berada di bumi, keinginan kita bukan keinginan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semuanya hidup di Indonesia, keinginan kita atau keinginan Allah? Bukan keinginan kita. Kenapa kita tidak hidup di Amerika saja? Mungkin ya. Kenapa kita tidak di Arab saja? Kenapa kita tidak hidup di tempat yang negaranya itu enak, nyaman, adil, makmur begitu ya? Ini adalah ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kita semuanya apa sih gitu ya, tindakan kita, perbuatan kita, perilaku ketika diuji di setiap ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ujian tadi adalah berupa jazu'an maupun berupa asyarru maupun berupa al-khairu. Apakah ujian itu menyenangkan buat kita maupun tidak menyenangkan.